Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur dan memuliakan nama Tuhan, karena Dialah yang telah menuntun perjalanan hidup kita sampai hari ini. Karena itu marilah dengan sukacita iman, kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena besarlah kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberi kami hari baru untuk kami jalani. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas di hari ini, kami menikmati persekutuan di dalam Tuhan lewat doa dan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat sorgawi kepada kami semua, agar supaya firman yang diberitakan benar-benar boleh menjadi berkat dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam kitab Bilangan pasal 9, ayat 20 dan 21. Bilangan pasal 9 ayat 20 dan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan di hari ini, menaati titah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar ketaatan dari pengalaman hidup bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Mereka dituntut agar menaati titah Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan, dan Tuhan jugalah yang menuntun mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Awan menjadi simbol kehadiran Tuhan Allah yang menuntun perjalanan umat-Nya. Awan menjadi lambang perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi mereka. Dijelaskan bahwa jika awan ada di atas kemah suci, maka umat Israel berkemah. Dan jika awan itu naik, berarti mereka harus berangkat melanjutkan perjalanan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan waktunya awan ini bergerak tidak dapat dipastikan. Bisa cepat, tapi juga bisa lama. Gerakan awan ini bisa terjadi pada waktu siang atau pada waktu malam. Semua ditentukan oleh Tuhan Allah sendiri, dan umat harus tunduk mengikuti aturan Tuhan. Pergerakan awan yang bisa terjadi sewaktu-waktu melatih umat untuk benar-benar fokus kepada Tuhan, taat, sabar, dan tahan uji. Mereka tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut, apalagi membantah titah Tuhan. Umat Tuhan harus patuh pada aba-aba Tuhan, siap sedia kapanpun waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketaatan adalah hal mutlak yang harus dilakukan, bahkan harus menjadi gaya hidup semua orang percaya. Ketaatan adalah tanda bahwa kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Ketaatan adalah tanda bahwa kita menghargai keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Ketaatan harus dibuktikan dalam tindakan nyata, kepatuhan dan kesetiaan kita untuk tunduk pada kehendak Tuhan dan bersedia melakukan semua yang diperintahkannya. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan memberi perintah bukan untuk membebani hidup kita, melainkan untuk kebaikan kita. Karena itu taatlah pada firman Tuhan
yang mengarahkan seluruh perjalanan hidup kita. Ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, agar kita bisa menikmati semua rancangan terbaiknya dan hidup dalam limpahan berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini, mengajarkan kami untuk hidup dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Kami sadari bahwa ketika kami menjalani hidup di tengah dunia ini, kami bukan mengatur hidup menurut keinginan diri kami sendiri, tetapi kami hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami, dan karena itu perjalanan hidup kami dituntun oleh firman-Mu. Kiranya kami akan selalu patuh, dengar-dengaran, untuk melakukan apa kata Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, diberkati kami semua yang boleh ada dalam perenungan firman di hari ini. Diberkati setiap orang dalam segala keberadaan hidup. Ketika Tuhan dapati ada yang bergumul karena sakit, kami berdoa Tuhan berikanlah kesembuhan. Ketika ada yang bergumul dengan duka cita, Tuhan berikanlah penghiburan. Ketika ada yang bergumul dengan kesesakan, Tuhan berikan kelegaan. Segala persoalan hidup yang dialami, kami taruhkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup memberikan pertolongan. Terima kasih ya Bapa, setiap bentuk ucapan syukur yang boleh dinikmati, kiranya Tuhan juga berkenan atas semua yang dilakukan. Dan biarlah kami akan ingat bahwa segala sesuatu yang boleh kami nikmati itu datangnya dari Tuhan. Karena itu ucapan syukur kami adalah tertuju kepada Tuhan. Bapa di sorga, diberkati pelayanan dari Jemaat Gemim Bukit Moria Rike yang disiarkan melalui YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike. Biarlah akan semakin menjangkau banyak orang, dan melalui program pelayanan ini nama Tuhan akan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, tugas kerja dan pelayanan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesediaan saudara untuk mengikuti renungan harian dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Selamat beraktivitas, hiduplah dalam ketaatan, bertekun dalam doa, giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.